Halo semuanya, selamat datang lagi. Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah materi yang menurut saya super menarik, yaitu makalah akademik karya Sri Aliyah yang berjudul Bukti Kebenaran Al-Quran. Makalah ini ngebahas tuntas berbagai argumen seputar teks kuno ini, mulai dari gimana ngebantah keraguan dari kacamata sejarah, sampai melihat korelasi menakjubkannya dengan sains modern. Udah siap buat belajar dari rangkuman visual yang padat ini? Oke, mari kita mulai. Biar gampang, mari kita lihat peta jalan pembahasan kita hari ini. Kita bakal ngebahas 5 poin utama. Pertama, klaim penjagaan. Kedua, membantah skeptisisme. Ketiga, bukti dari tubuh manusia. Keempat, fenomena jaring laba-laba. Dan yang terakhir, konteks sejarah. Kita langsung masuk aja ke bagian pertama nih, yaitu klaim penjagaan atau perlindungan ilahi. Jadi gini, tesis inti dari makalah ini itu sebenarnya dibangun dari satu pernyataan teologis kuno. Spesifiknya ada di surah Al-Hijj ayat 9. Penulis kita, Sri Aliyah, menyoroti banget ayat ini sebagai pondasi fundamental yang mengklaim perlindungan Tuhan secara absolut. Menurut sumber yang kita bedah, ini adalah jaminan utama yang menjanjikan kalau kemurnian teks tersebut bakal terus dijaga dari segala bentuk perubahan dari sejak zaman jahiliyah sampai akhir zaman nanti. Lanjut ke bagian kedua, membantah skeptisisme, alias ngejawab keraguan-raguan seputar sejarahnya. Di bagian ini, makalahnya ngebongkar 3 argumen skeptis soal asal-usul Al-Quran. Yang pertama, ada tuduhan kalau Nabi Muhammad itu ngarang Al-Quran sendiri. Nah, penulis ngebantah ini dengan nunjukin satu fakta sejarah yang menarik banget. Al-Quran itu dari awal secara terbuka nantangin manusia buat bikin karya yang bisa nandingin keindahannya. Dan tahu nggak, tantangan ini gagal total dijawab. Sastrawan sekelas Ibnu Al-Muqaffa aja sampai nyerah setelah nyoba merangkai kata selama 6 bulan penuh. Terus ada juga Musailama Al-Kazzab yang nyoba bikin tandingannya, malah berujung konyol dengan syair kataknya yang aneh banget. Ketidakmampuan umat manusia ini, menurut penulis, jadi bukti nyata kalau teks ini beneran firman Tuhan, bukan buatan manusia. Terus argumen skeptis kedua bilang beliau cuma jenius materialistis aja. Dan yang ketiga ada rumor soal guru rahasia. Masih soal klaim kalau beliau ngarang teks ini demi kekuasaan atau keinginan pribadi. Penulis ngasih counter argumen pakai peristiwa sejarah yang namanya hadis Ifki. Ini tuh momen krisis waktu ada fitnah besar yang nyerang istri beliau, Aisyah. Coba bayangin, selama krisis reputasi yang luar biasa berat ini, wahyu justru nggak turun selama 1 bulan penuh. Logikanya kan sederhana ya, kalau emang beliau ngarang teks itu sendiri, buat apa nunggu sampai sebulan sambil terus bersedih? Pasti beliau udah langsung bikin ayat pembenaran saat itu juga buat ngebersihin nama istrinya kan? Terus gimana dong dengan klaim yang bilang kalau beliau diam-diam belajar dari seorang pendeta bernama Warakoh? Penulis dengan tegas nolak argumen ini. Kenapa? Karena literally nggak ada bukti sejarahnya sama sekali. Nggak ada satupun riwayat atau hadis yang mencatat kalau Nabi pernah diajari oleh Warakoh atau tokoh manapun. Jadi ya, argumen para orientalis ini dianggap menyesatkan karena murni ketiadaan bukti pendukung. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, tubuh manusia atau bukti dari kacamata biologi. Sekarang kita beralih ke bukti internal. Penulis ngeklaim kalau teks kuno ini punya korelasi yang menakjubkan banget sama sains biologi modern. Ada 5 keajaiban fisiologis yang disorot buat nunjukin kalau manusia itu nggak diciptakan secara kebetulan. Pertama, sel saraf otak kita itu unik banget karena mereka nggak membelah diri. Tujuannya apa? Biar memori kita nggak hilang. Keren kan? Kedua, kekuatan super dari otot rahim dan otot jantung. Ketiga, sistem pembekuan darah yang secara otomatis menyelamatkan nyawa kita pas terluka. Keempat, nah ini luar biasa. Pencernaan kita itu ibarat pabrik kimia otomatis yang nggak cuma mecah makanan, tapi juga jadi tameng lawan mikroba. Dan kelima, telinga kita. Telinga kita dirancang sensitif cuma di rentang 20-2000 Hz saja. Ini ngebatasin kebisingan ekstrim, jadi kita masih bisa hidup tenang. Bayangin aja kalau kita bisa dengar semua frekuensi suara, pasti pusing banget. Lanjut ke bagian keempat, jaring laba-laba. Kali ini kita lihat dari sudut pandang zoologi. Di sini analisisnya bergeser ke dunia hewan. Ada satu kutipan puitis dari surah Al-Ankabut, bunyinya kira-kira begini. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Makalah ini ngebedah metafora mendalam tersebut, di mana ngandelin pelindung palsu itu ibarat berlindung di sarang laba-laba. Nah, disinilah penulis ngejelasin sesuatu yang saya sebut sebagai ironi ilmiah. Gini loh, benang laba-laba itu secara fisik super kuat, bahkan daya lenturnya ngalahin baja dengan ketebalan yang sama. Tapi kenapa Al-Quran menyebutnya rumah yang paling lemah? Ternyata ini merujuk ke struktur sosialnya. Secara zoologis, kehidupan laba-laba itu rapuh dan kacau balau banget. Si betina bisa makan jantannya, dan anak-anaknya bisa saling mangsa. Jadi, kelemahannya itu bukan di material jaringnya, tapi di kehidupan keluarganya yang nggak ada ikatan sama sekali.
Di sisi lain, sumber kita juga ngingetin soal peran ekologis mereka yang krusial banget buat membasmi jutaan serangga berbahaya di bumi. Ada satu hal lagi yang bikin merinding dari observasi linguistik penulis. Di teks asli bahasa Arab ayat tadi, Al-Quran secara presisi banget pakai kata kerja bentuk feminin atau mu'annas, yaitu kata ittakhadhat waktu ngegambarin laba-laba yang bikin rumah. Dan tahu nggak, ini pas banget sama penemuan sains modern yang ngebuktuin kalau faktanya laba-laba yang memproduksi jaring untuk membangun rumah itu mayoritas adalah laba-laba betina, bukan yang jantan. Pemilihan kosakata yang luar biasa akurat untuk sesuatu yang ditulis belasan abad lalu. Penjabaran ilmiah tadi pasti mancing satu pertanyaan besar di kepala kita. Gimana caranya informasi biologis dan linguistik yang sekompleks, seakurat, dan sespesifik ini bisa muncul, dan yang lebih penting lagi, dipertahankan di tanah masyarakat padang pasir pada abad ke-7. Buat nemuin jawabannya, mari kita beralih ke analisis bukti sejarah eksternalnya. Kita masuk ke bagian kelima dan terakhir, konteks sejarah masyarakat di abad ke-7. Makalah ini ngelihat lebih dekat ke kondisi sosiologis Jazirah Arab waktu itu buat ngejelasin kenapa wilayah itu justru jadi lokasi yang paling sempurna buat pelestarian lisan. Penulis berargumen begini, karena waktu itu mayoritas masyarakatnya belum kenal baca tulis, mereka jadi punya skill hafalan yang benar-benar di luar nalar. Ditambah lagi, gaya hidup mereka yang bersahaja bikin pikiran mereka tetap jernih dan tajam. Terus, budaya mereka yang cinta mati sama puisi bikin mereka gampang banget ngenalin dan ngapalin keindahan bahasa dari teks ini. Dan yang terakhir, proses turunnya wahyu ini bertahap selama sekitar 22 tahun. Secara praktis, ini bikin informasinya jauh lebih gampang buat dicerna dan dihafal sedikit demi sedikit. Masuk akal banget kan? Jadi, buat merangkum semuanya, makalah akademik ini secara brilian menggabungkan banyak pendekatan. Mulai dari ngejawab klaim skeptis para orientalis pakai sejarah, nyocokin ayat dengan fakta biologi dan zoologi, sampai menelusuri realitas sejarah masyarakat Arab kuno. Ini benar-benar ngilustrasiin gimana sang penulis merajut berbagai disiplin ilmu jadi satu kesimpulan yang kuat, bahwa teks tersebut punya keaslian yang memang terjaga kelestariannya sepanjang sejarah. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan yang lumayan provokatif nih. Apakah dengan ngebedah teks-teks lisan kuno pakai kacamata mikroskopis dari sains modern, itu pada akhirnya bakal ngubah cara kita mandang konsep pelestarian sejarah? Pertemuan antara literatur purba, teologi, dan sains mutakhir ini, menurut saya benar-benar jadi area studi yang luar biasa mind-blowing. Ya, semoga sesi penjelasan kita hari ini bermanfaat buat kalian semua ya. Terima kasih udah ngikutin pembahasan kita dari awal sampai akhir. Dan pastinya, teruslah pelihara rasa ingin tahu kalian. Sampai jumpa!